Halo semuanya, selamat datang di video saya. Pada video kali ini, kita sedang berada di playlist pemrograman dasar. Dan pada video ini, kita akan belajar mengenai materi struktur kontrol perulangan atau looping. Adapun outline pembelajaran kita pada video kali ini, yaitu terkait dengan perulangan. Kemudian perulangan jenis for, perulangan jenis while, perulangan jenis repeat, dan perulangan jenis do. Yang pertama, kita akan belajar atau memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud perulangan. Nah, untuk perulangan itu, dalam pemrograman, istilah perulangan merupakan kemampuan dalam melakukan proses yang sama secara berulang-ulang tanpa mengalami kesalahan, kelelahan, hingga ratusan bahkan jutaan kali proses perulangan. Sehingga fungsi dari perulangan ini sebenarnya adalah ketika saat kita memerintahkan atau menginginkan komputer untuk memproses sebuah aksi yang berulang-ulang. Nah, kemudian untuk perulangan sendiri dalam kode program itu memiliki bagian-bagian atau struktur dalam perulangan. Nah, bagian yang pertama dari perulangan itu adalah bagian ekspresi kondisi. Untuk bagian ekspresi kondisi itu adalah sebuah kondisi yang memiliki nilai data boolean, yang mana boolean itu menyimpan nilai true atau false, atau benar atau salah, sebagai syarat mutlak dilakukan proses perulangan. Ekspresi kondisi ini dapat diletakkan pada awal perulangan dan akhir proses perulangan. Nah, maksudnya ini apa? Maksudnya adalah selama kondisi itu bernilai true atau boolean true, maka perulangan akan dilakukan. Nah, hingga menemui kondisi boolean false atau nilainya bernilai salah. Kemudian bagian dari perulangan yang kedua itu adalah bagian dari body perulangan. Nah, bagian ini adalah bagian yang mana pada saat proses kerja program terjadi dan akan terus diulang hingga mencapai kondisi tertentu. Nah, kemudian pada perulangan itu ada proses-prosesnya, yang mana untuk proses dalam perulangan itu yang pertama adalah pernyataan nilai awal atau inisial. Nah, pada pernyataan nilai awal ini merupakan ekspresi kondisi sebagai syarat berjalannya proses pada bodi perulangan. Nah, maksudnya inisialisasi nilai awal itu adalah kondisi awal yang akan dilakukan. Jika bernilai benar, maka akan dilakukan perulangan. Jika bernilai salah, maka tidak dilakukan perulangan. Kemudian yang kedua, proses dalam perulangan itu ada proses pernyataan perulangan. Nah, pada proses pernyataan perulangan ini adalah merupakan ekspresi untuk melakukan perulangan seperti for, while, ataupun repeat. Kemudian proses dalam perulangan itu yang ketiganya adalah proses pernyataan terminasi. Nah, apa yang dimaksud terminasi itu? Nah, proses pernyataan terminasi merupakan pernyataan atau mengubah nilai awal menjadi nilai baru, atau lebih tepatnya proses akhirnya, pemberhentiannya. Nah, berikut ini ada contoh struktur dari perulangan. Nah, jadi strukturnya itu ada pernyataan nilai awal, kemudian ada perintah perulangannya. Apa aksi yang dilakukan pada saat dilakukan perulangan? Kemudian ada terminasi nilai awal, kemudian ada akhir dari perintah perulangan. Kemudian pada perulangan ini, pada struktur kontrol perulangan ini kita akan belajar mengenai jenis perulangan. Nah, jadi
perulangan itu ada jenis-jenisnya. Yang pertama adalah jenis perulangan unconditional looping. Yang dimaksud dengan unconditional looping itu adalah merupakan perulangan yang tidak menyatakan kondisi tertentu sebagai syarat terjadinya perulangan. Contoh pada jenis perulangan ini adalah perulangan for. Kemudian yang kedua ada jenis perulangan conditional looping, yang mana pada jenis perulangan conditional looping ini merupakan perulangan dengan syarat sebuah kondisi terpenuhi. Contoh pada jenis ini perulangan ini adalah perulangan while ataupun repeat. Untuk struktur kontrol perulangan, terutama kita akan belajar struktur yang for terlebih dahulu. Jadi struktur perulangan for itu pada perulangan for merupakan perulangan atau statement perulangan yang dilakukan untuk melakukan perulangan sebanyak ketentuan yang telah ditetapkan pada awal perulangan. Nah, berikut ini untuk contoh perulangan for ya. Perulangan for untuk pada bahasa pemrograman Pascal itu penulisannya adalah seperti ini. For variabel, kemudian diisi nilai awal hingga nilai akhir. Kemudian do atau lakukan. Nah, di bagian sini adalah aksi atau apa perintah yang mau akan kita lakukan. Kemudian yang kedua, di sini ada contoh format dari penulisan for pada bahasa pemrograman Java. Nah, pada pemrograman Java ini untuk strukturnya ada for, kemudian inisialisasi nilai awal. Nah, jadi nilai awalnya, kemudian ekspresi booleannya, benar atau true-nya, atau sepanjang dia selama dia bernilai benar sampai berapa rentangnya, maka akan dilakukan perulangan atau iterasinya. Kemudian di dalam kurung kurawal ini, inilah perintah yang dapat kita lakukan atau perintah apa yang mau kita ulangi atau berapa banyak yang mau kita tampilkan aksinya. Kemudian pada jenis perulangan for itu ada perulangan jenis yang pertama adalah perulangan menaik atau ascending. Nah, jadi pada perulangan menaik ini yaitu menggunakan teknik looping berdasarkan deret bilangan dari paling kecil menuju bilangan yang paling besar yang sudah diinisialisasikan pada badan for. Nah, ini adalah contoh perulangan ascending pada bahasa pemrograman Pascal. Nah, untuk contohnya kita dapat lihat pada contoh berikut ini, yaitu di sini ada program menaik yang mana perulangan yang di sini yang akan kita tampilkan adalah menampilkan nilai 1 sampai dengan 19. Sehingga hasil yang dihasilkan dari program ini adalah urutan angka dari 1 sampai dengan 19. Jadi selama dia mulai dari 1 hingga 19 akan diulang terus untuk menampilkan nilai angkanya. Ya, kemudian di sini untuk jenis perulangan menaik pada bahasa pemrograman Java. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ada kelas for 1 to 19. Nah, ini adalah nama kelasnya, kemudian ada main metodenya di sini, kemudian ini dia perulangannya. For integer 1 sama i sama dengan 1, i lebih kecil dari sama dengan 19, maka iterasinya ascending atau menaik. Nah, jadi di sini akan menampilkan di sini dia akan menampilkan angka perulangan dari nilai 1 sampai 19. Ini hasilnya. Selanjutnya, ada perulangan yang menurun atau descending. Ini merupakan kebalikan dari
perulangan menaik atau ascending tadi ya. Nah, untuk menggunakan teknik looping berdasarkan descending ini, maksudnya adalah dia akan melakukan perulangan mulai dari nilai yang besar hingga nilai terkecil yang sudah diinisialisasikan pada badan for-nya, pada bagian badannya. Nah, contoh untuk perulangan yang menurun pada bahasa pemrograman Pascal itu kita bisa lihat di sini. Contohnya, nah di sini program menaik sebenarnya ini menurun ya. Nah, saya ada kesalahan menulis di sini. Nah, jadi sebenarnya program menurun, kemudian di sini adalah perulangannya selama I 19 hingga 1, maka lakukan perulangan. Jadi hasil dari program ini, kode program yang ini akan menghasilkan looping atau perulangan mencetak angka dari yang 19 hingga 1. Selanjutnya untuk perulangan menurun atau descending pada bahasa pemrograman Java, ini kebalikannya tadi. Kalau tadi ada contoh perulangan menurun descending di perulangan menaik dari as atau ascending untuk Java, ya ini kebalikannya, perulangan menurun atau descending pada program Java. Ini kode programnya. Jadi selama integernya integer nilai i yang bernilai integer, iterasinya dimulai nilai awalnya 19, kemudian selama i itu lebih kecil sampai dengan 1, maka lakukan iterasi descending atau menurun. Nah, maka akan mencetak angka 19 hingga angka 1 menurun. Kemudian untuk jenis perulangan yang kedua, yaitu jenis perulangan while. Kalau tadi kita belajar perulangan for, sekarang itu perulangan while. Nah, sebenarnya apa itu perulangan while? Jadi, perulangan while itu akan selalu melihat kondisi perulangan bahwa sudah terpenuhi atau tidak. Jika kondisi terpenuhi atau bernilai true, maka program akan menjalankan perulangan. Jika kondisi tidak terpenuhi atau bernilai false, maka perulangan akan berhenti. Nah, untuk bentuk penulisan dari perulangan while itu seperti ini. Nah, while, kondisi, kemudian do. Nah, lakukan aksinya apa di sini, kemudian end while. Untuk flowchartnya sendiri, agar kita dapat lebih memahaminya, itu mulai, kemudian ada nilai awal. Nah, jika dia bernilai benar, maka lakukan kondisinya. Oke. Akan dilakukan pengecekan ya di sini nilai awalnya. Dicek jika benar, maka lakukan aksinya. Nah, jika salah, nah dia akan berhenti atau selesai. Kemudian untuk format penulisan perulangan while pada bahasa pemrograman Pascal itu kita bisa lihat. Ini contohnya nomor 1. While kondisi do begin, mulai, perintahnya berada di dalam sini. Kemudian untuk bentuk penulisan perulangan while pada bahasa pemrograman Java, kita bisa lihat di sini. Nah, while atau ketika kondisi bernilai benar, maka akan menjalankan perintah. Nah, untuk iterasinya perulangan apakah ascending maupun descending, atau menaik ataupun turun. Berikut ini contoh perulangan while pada bahasa pemrograman Pascal. Nah, ini contoh kode programnya dan ini merupakan hasilnya. Jadi, contoh kode program while pada bahasa pemrograman Pascal ini akan menghasilkan perulangan dari nilai 1 hingga 9. Kemudian ini adalah contoh penulisan perulangan, kode perulangan pada bahasa pemrograman Java.
Nah, ini contohnya. Kemudian hasilnya adalah seperti ini. Jadi hasil kode program ini sebenarnya untuk mengulang pencetakan dari nilai 1 hingga 9. Kemudian jenis perulangan yang ketiga yang kita pelajari adalah repeat. Kalau tadi yang pertama kita belajar perulangan for, kemudian perulangan while, dan ini kita belajar perulangan repeat. Pada perulangan repeat atau repeat until adalah perulangan yang akan selalu mengerjakan aksi perulangan tanpa memedulikan bahwa kondisi bernilai true atau false. Nah, true itu artinya benar, false itu artinya salah. Perulangan ini akan berhenti dalam melakukan perulangan dalam badan looping jika kondisi bernilai benar. Maksudnya, perulangan repeat until akan melakukan perulangan minimal 1 kali dan akan selalu melakukan perulangan selama kondisi bernilai salah. Nah, untuk format penulisan repeat until pada program Pascal kita bisa melihat di sini contohnya itu formatnya ada repeat, kemudian aksinya apa, kemudian aksi ini akan dijalankan sampai dengan kondisi berhentinya terpenuhi. Selanjutnya ini ada contoh penulisan kode program repeat until pada bahasa pemrograman Pascal. Nah, ini merupakan contoh kode programnya. Kemudian dari kode program ini akan menghasilkan output seperti ini, perulangan dari mulai 1 hingga 9. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai perulangan do. Nah, perulangan do atau do while adalah perulangan yang akan selalu mengerjakan aksi perulangan tanpa memedulikan bahwa kondisi benar atau true atau salah, false. Nah, perulangan ini akan berhenti dalam melakukan perulangan di dalam looping jika kondisi bernilai false atau salah. Maksudnya, perulangan do while akan melakukan perulangan minimal 1 kali dan akan selalu melakukan perulangan selama kondisi bernilai benar. Nah, jika kondisinya masih bernilai benar, maka akan terus dilakukan perulangan. Dan untuk format penulisan do while pada bahasa pemrograman Java itu seperti ini. Contohnya, do, kemudian lakukan perintahnya, selama kondisinya bernilai benar, maka dia akan melakukan perulangan. Nah, berikut ini adalah contoh penulisan kode program do while pada bahasa pemrograman Java. Nah, di sini ada contoh kode programnya dan ini adalah outputnya atau hasil yang akan tampil dari perulangannya. Di sini yaitu perulangan angka 1 hingga 9. Nah, itu adalah materi kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di video selanjutnya.